Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar setia Elfriend, sahabat-sahabat sekaliga yang dimuliakan Allah, serta muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang terus mengikuti sunnah beliau ila yaumil akhir. Para pendengar Elfriend yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya Desi Arisanti selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 3 Malang akan membahas tentang keutamaan berbagi kepada sesama pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita tahu bahwasanya ini adalah masa-masa yang amat sulit, terutama dalam hal ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Tapi sebagai seorang muslim, hakikatnya di dalam diri kita itu ada sifat yang namanya sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati sehingga kita mau berbagi kepada sesama. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Lawan dari sifat ini adalah orang yang bakhil, kikir, pelit bin medit. Kata orang Jawa biasanya disebut wong cedil. Ini adalah sifat yang tercela yang tidak patut kita contoh. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin semuanya, agar gemar bersedekah dan menjadikannya sebagai salah satu syiar kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama. Apalagi dalam rukun Islam sudah disebutkan bahwasanya kita berkewajiban untuk berzakat, yang intinya kita diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk mensucikannya. Para pendengar Elfriend yang dirahmati Allah, lalu apa yang dimaksud dengan sedekah itu sendiri? Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Untuk itu, sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik kita. Bahkan senyum kita itu juga termasuk sedekah. Asalkan ojo ngguyu-ngguyu dewe. Nabi juga pernah bersabda, min aghniyaina faja'alaha fi fuqara'ina. Dari orang-orang kaya di antara kami, kemudian membagikannya kepada para fakir miskin. Sehingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tidak ada. Tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu dengan yang lainnya. Orang kaya itu jangan dikira tidak butuh orang miskin. Orang kaya perlu adanya orang miskin. Karena doa orang-orang miskin inilah yang mungkin lebih didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, orang miskin itu juga butuh orang kaya.
orang miskin butuh uluran tangan orang kaya. Orang miskin butuh sedekah dari orang kaya. Sebagaimana Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Begitulah seharusnya kita hidup, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita bagaimana hidup yang seharusnya, yang sesuai dengan syariat Islam. Hidup yang harus dengan gotong royong, saling bantu-membantu, bahu-membahu, hidup saling berdampingan tanpa menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Itulah hakikat dari Islam. Itulah Islam yang sebenarnya, karena Islam itu sangat-sangat indah. Pendengar Elfriend dan sahabat sekariga yang dimuliakan Allah. Allah menganjurkan kita untuk bersedekah bukan tanpa maksud. Karena keutamaan sedekah inilah yang Allah sayangkan jika kita melewatkan diri, melewatkan pikiran kita, tenaga kita, harta kita untuk tidak bersedekah. Allah sangat sayangkan itu. Adapun salah satu keutamaan sedekah yaitu sedekah akan mendatangkan keberkahan pada harta kita. Ketika kita bersedekah, jelas nominalnya pasti berkurang. Akan tetapi keberkahannya pasti bertambah. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah. Ketika Nabi melihat suatu perkara, Nabi tidak pernah melihat dari satu sisi saja. Nabi selalu melihat dari berbagai sudut pandang. Begitupun juga dalam perkara sedekah ini. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya, pasti berkurang. Contoh, saya punya uang 100.000, saya sedekahkan 20.000. Pasti nominalnya berkurang menjadi 80.000. Akan tetapi kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ini sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengganti harta tersebut menjadi sebuah keberkahan. Kadangkala Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, anak yang solih, istri yang solihah, yang merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Masya Allah. Ya ma'asyiral muslimin, para pendengar Elfriend dan sahabat sekariga. Keutamaan sedekah yang kedua yaitu Allah akan memperlipat gandakan harta orang yang bersedekah. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, yaitu pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Pendengar Elfriend dan sahabat sekariga yang dirahmati Allah, dari ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 245 sudah jelas Allah sendiri yang berjanji dan Allah sendiri yang memberi jaminan bahwa orang yang bersedekah akan Allah lipat gandakan. Namun dalam tanda kutip, Allah tidak melulu mengganti harta yang kita sedekahkan dengan uang. Bisa jadi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan selanjutnya yaitu Nabi pernah bersabda,
Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Pendengar Elfriend yang Allah muliakan, kita adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan. Jika kita mentafakuri hari ini saja misalnya, hari ini saja, sudah berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, belum lagi hati kita. Bagian penting yang tidak terlihat oleh orang lain dari diri kita. Berapa kali hati ini tidak ikhlas, malah mengharapkan penilaian dan pujian orang lain. Begitulah harus kita akui memang bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Maka kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah, yaitu salah satu caranya yaitu dengan cara bersedekah. Tentu bukan hal itu membuat kita leluasa melakukan dosa kemudian bersedekah. Alah, nanti bisa bersedekah supaya dosa kita diampuni. Bukan seperti itu. Karena ampunan Allah itu datang bukan karena seberapa besar sedekah yang kita keluarkan, tapi karena besarnya kesungguhan kita dalam bertaubat memohon ampunan kepada Allah. Dan sedekah adalah bukti dari kesungguhan taubat kita. Oleh karena itu, pendengar Elfriend dan sahabat sekarika yang dirahmati Allah, marilah kita luruskan niat kita dalam bersedekah. Jangan sampai kita bersedekah seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita selain lillahi ta'ala. Jadi marilah kita bersama-sama belajar mengikhlaskan niat kita dalam bersedekah. Dan janganlah kita menunggu kaya terlebih dahulu baru bersedekah. Tapi bersedekahlah hingga kalian kaya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Afu minkum akhiran, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.